Perkembangannya untuk pendidikan guru penggerak kelihatannya hampir setiap saat di wilayah, terutama di PPG ini tidak henti-hentinya gencar untuk rekrutmen guru penggerak secara serentak. Ini lagi proses untuk proses rekrutmen serentak untuk angkatan 8, nanti akan didistribusikan kepada angkatan 8, 9, dan 10. Ini lagi disiapkan. Dan ini akan ditutup tanggal 30 untuk rekrutmen serentaknya. Nah, di sisi lain secara bersamaan kita menyiapkan fasilitatornya juga. Perkembangan pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu bisa dilihat di bagian ini ya. Angkatan 1, 2, dan 3 ini sudah lulus. Jadi guru penggerak yang menjadi sasaran di kabupaten kota di wilayah angkatan 1, 2, dan 3 ini sudah lulus. Kemudian angkatan 4, 5, dan 6 ini masih proses pendidikan, ya proses pendidikan. Harapannya ini angkatan 4, angkatan 5 ini bisa lulus tahun ini. Kemudian angkatan 7, Bapak Ibu, ini segera direncanakan, ya direncanakan nanti artinya bisa geser juga, tanggal 26 Oktober dibuka pendidikannya. Di angkatan 7 ini Bapak Ibu yang daftar itu 235.000 ya, tapi yang diambil 20.000. Dan ini artinya sebenarnya 1 bulan lagi kita akan membuka angkatan 7. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana melakukan pendaftaran untuk calon fasilitator pendidikan guru penggerak untuk angkatan yang ke-8 gitu. Lanjutkan Bapak Ibu, ini arah program guru penggerak. Sebenarnya kenapa harus ada guru penggerak gitu, dasarnya apa, rasionalisasinya apa gitu. Nah, Bapak Ibu, yang kondisi saat ini bahwa banyak inisiatif yang telah dilakukan Kemendikbud untuk mengintervensi guru untuk peningkatan kompetensi. Tapi kebanyakan Bapak Ibu sekalian, diklat atau pendidikan di kita itu peningkatan kompetensi guru atau apapun, arahnya adalah semuanya ke konten. Jadi pendidikannya ke mata pelajaran yang arahnya adalah ke pengembangan atau peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik. Ada 4 kompetensi Bapak Ibu ya, jadi kompetensi profesional, pedagogik, ada 2 lagi yaitu kepribadian dan sosial. Nah, arah program yang baru di pendidikan guru penggerak adalah fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Itu. Jadi arahnya adalah ke perubahan mindset, mendidik kepemimpinan yang kalau pendidikan kepemimpinan arahnya adalah banyak ke kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Jadi ini karena ini pendidikan kepemimpinan, di kurikulum pun tidak akan membahas tentang materi atau mata pelajaran secara profesional. Jadi arahnya ke pemimpinan. Sehingga pendidikan ini, pendidikan guru penggerak ini akan dicampur untuk semua jenjang ya. Jadi mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA itu dicampur pendidikannya itu ya. Kemudian yang berikutnya, guru menerapkan pengetahuan keterampilan yang ia dapat di pelatihan karena kurang dukungan. Jadi kebanyakan Bapak Ibu pelatihan di kita itu kurang mendapatkan dukungan dari sekolah setelah pulang dari pelatihan ya. Apalagi Bapak Ibu keterbatasan infrastruktur yang ada, dukungan kurang bagus dari pimpinan gitu, sehingga kemudian
guru-guru yang ikut pelatihan itu kadang-kadang sulit untuk berdiskusi ya. Kalau ada permasalahan ini sebenarnya saya konsultasinya ke siapa kalau ada masalah, itu juga kesulitan. Nah, di pendidikan guru penggerak ini nanti bersama-sama melakukan transformasi menjadi mitra kepala sekolah dan mitra pengawas ya, yang akan melakukan transformasi untuk menjadi pemimpin pendidikan. Jadi kalau nanti guru-guru mengikuti pendidikan guru penggerak, itu kita memang setting untuk saling berbagi, bergotong royong, berkolaborasi. Jadi ada pada waktu pendidikan saja nanti didampingi oleh pengajar praktek atau pendamping. Ini secara luring atau secara tatap muka ya. Kemudian juga didampingi itu oleh fasilitator secara daring. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti lulus menjadi fasilitator dan memfasilitasi, itu Bapak Ibu sekalian bisa melakukan fasilitasi di mana saja, kapan saja ya. Artinya selagi Bapak Ibu sekalian di tempatnya ada sinyal, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan fasilitasi guru penggerak. Bisa juga nanti yang daftar dari Aceh ya, fasilitasi dari Aceh, tapi kelasnya bisa juga yang ada di Kalimantan, bisa juga yang ada di Bali, bisa juga yang ada di Jawa. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian kita bisa tetapkan ya, tidak memandang daerah, karena kalau pelatihan atau memfasilitasi secara daring itu tidak tergantung tempatnya, karena di mana saja bisa gitu. Kemudian kalau kondisi saat ini peserta pelatihan itu didasarkan dulu melalui UKG Bapak Ibu ya. Jadi biasanya berdasarkan UKG yang rendah, tapi Bapak Ibu sekarang ukurannya tidak UKG. Kalau dulu guru-guru yang sering menjadi fokus untuk proses pelatihan. Jadi ukurannya adalah UKG. Kemajuan pendidikan kalau dulu diukur dari UKG. Ternyata Bapak Ibu sekalian, uji kompetensi guru itu tidak mencerminkan dari peningkatan mutu peserta didik. Bisa juga guru-guru itu kita pintar, nilainya bagus, tapi belum tentu anak-anak kita itu juga bagus-bagus. Itu belum tentu. Karena apa? Kadang-kadang nilai UKG itu adalah nilai individu, kemampuan individu, gitu ya. Semakin nilainya bagus, kadang-kadang sering diundang untuk menjadi narasumber, sehingga kadang-kadang malah anak didiknya, murid-muridnya itu tidak terperhatikan Bapak Ibu. Jadi malah justru keliling kemana-mana, gitu. Nah, di guru penggerak itu mengikuti pendidikan itu diseleksi ya, mulai dari asesmen pedagogik, kemudian kemampuan analitisnya, kemudian motivasinya, kemudian kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan sosial, kemudian berhubungan dengan sikap, karakter, itu diseleksi, sehingga harapannya akan mengembangkan pendidikan secara objektif Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau pendidikan pelatihan yang saat ini berjalan, yang sudah berjalan juga, kebanyakan dilakukan di gedung, di hotel, di lembaga diklat, yang pasti meninggalkan kelas Bapak Ibu, yang meninggalkan sekolahan, meninggalkan murid gitu. Nah, untuk pelatihan pendidikan guru penggerak, pelatihan itu memang didesain bisa belajar di tempat kerja, dalam hal ini pasti bisa di sekolah, bisa di rumah gitu kan, kalau sudah pulang gitu kan, melalui pendampingan individu, melalui lokakarya yang didampingi oleh pengajar praktek. Kemudian belajar di tempat kerja karena belajarnya secara online yang nanti akan difasilitasi oleh fasilitator dan instruktur gitu Bapak Ibu. Nah,
Tadi saya sampaikan bahwa guru setelah selesai melakukan pendidikan banyak kesulitan-kesulitan untuk melakukan perubahan dan tidak ada teman untuk berdiskusi bagaimana akan menyelesaikan atau mengimplementasikan hasil pendidikannya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk guru penggerak ini memang kita akan memberdayakan ekosistem, artinya ekosistem yang ada di sekolah Bapak Ibu guru penggerak, dan nanti juga mengembangkan ekosistem di lingkungan sekolah sekitarnya, bahkan sampai nanti ke kabupaten kota, bahkan berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu guru di provinsinya, bahkan bisa juga berbagi praktek baik bersama guru-guru lain di seluruh Indonesia. Nah, kemudian apa tujuan visi dari capaian Merdeka Belajar yang sedang dijalankan melalui pendidikan guru penggerak? Saya selalu menyampaikan bahwa tujuan dari pendidikan kita adalah ke murid dan murid. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengeluarkan dalam hal ini Kemendikbudristek ada mengeluarkan namanya Permendikbud nomor 26 tahun 2022 ya, tentang guru penggerak ya. Nah, di situ disebutkan bahwa guru penggerak atau sertifikat guru penggerak setelah didapatkan itu bisa digunakan untuk mendaftar sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian ada penugasan lain di bidang pendidikan. Penugasan lain di bidang pendidikan seperti apa? Itu bisa juga menduduki jabatan sebagai kepala seksi di dinas pendidikan, kemudian kepala bidang di dinas pendidikan, bisa juga menjadi kepala dinas, bisa juga menjadi nanti kepala balai guru penggerak, menjadi kepala balai penjaminan mutu pendidikan. Prinsipnya nanti di penugasan lain di bidang pendidikan itu bisa dilakukan. Jadi ini nanti yang untuk mewujudkan generasi unggul untuk pemimpin pembelajaran. Kita ada perubahan Permendikbud ya. Kalau dulu kepala sekolah itu diangkat melalui Permendikbud nomor 6 tahun 2018, itu peraturan yang lama. Sekarang sudah keluar Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah gitu. Nah, ini ada beberapa, nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa pelajari. Pertanyaan biasanya untuk yang pengawas gimana Pak Kasiman? Sekarang lagi proses Bapak Ibu, harapannya akhir tahun ini bisa keluar untuk yang Permendikbud Ristek tentang kepengawasan. Nah, ini guru penggerak Bapak Ibu. Jadi guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar ya. Jadi kata-kata Merdeka Belajar itu juga hampir ditemukan di setiap program. Jadi Merdeka Belajar itu yang seperti apa? Yang mendorong potensinya masing-masing. Tentu saja karena kita memperhatikan tumbuh kembang murid masing-masing, maka di dalam kurikulum pendidikan guru penggerak itu ada namanya materi pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, tujuannya pasti mewujudkan guru penggerak yang nanti menjadi teladan dan agen transformasi untuk mewujudkan ekosistem pendidikan. Nah, pembelajarannya ini 6 bulan menggunakan pola hybrid, artinya sebagian itu belajar melalui daring dan sebagian melalui tatap muka atau luring gitu.
Nah, guru penggerak yang berpihak pada murid, Bapak Ibu, kita menyelenggarakan uh, komunitas belajar di sekolah atau di luar sekolah. Jadi harapannya nanti guru penggerak itu bisa menggerakkan komunitas, tentu saja dimulai dari sekolahnya sendiri, ya, kemudian nanti baru ke sekolah lainnya. Kemudian guru menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan. Apa bedanya guru penggerak dengan guru saat ini? Pada prinsipnya guru saat ini itu mendorong peserta didik atau murid-murid kita itu untuk meningkatkan prestasi. Ya, prestasi biasanya prestasi individu. Jadi cenderung ke akademik, ke nilai, ya, ke nilai. Nah, harapannya dengan peran guru penggerak itu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, tentu saja yang memiliki profil belajar Pancasila. Guru saat ini juga sebenarnya sudah mengajar secara kreatif, Bapak Ibu, ya. Tapi kreatifnya itu juga tentu saja mendorong peningkatan prestasi peserta didik. Jadi yang diarahkan adalah prestasinya prestasi akademik. Nah, kalau guru penggerak itu nanti akan menjadi coach atau mentor bagi guru lain, menjadi teman belajar guru yang lain gitu. Jadi oleh karena itu selalu disampaikan bahwa pembelajaran itu berkolaborasi, ya, kemudian bergotong royong dengan guru yang lainnya. Jadi dia tidak tiap individu. Guru saat ini juga sudah mengembangkan diri secara aktif, ya. Tapi mengembangkan dirinya itu juga arahnya adalah ke peningkatan prestasi akademik. Nah, harapannya nanti di guru penggerak itu menjadi teladan dan agen transformasi perubahan. Nah, ini ada 2 jalur, ya. Nanti guru penggerak bisa jadi pengawas sekolah, kemudian juga menjadi kepala sekolah. Nah, ini proses rekrutmennya, Bapak Ibu, ya, rekrutmen calon guru penggerak. Kemudian setelah direkrut, semua aktor yang ada di pendidikan guru penggerak, mulai dari guru penggeraknya kita rekrut, kemudian pengajar praktek atau pendampingnya kita juga rekrut, untuk fasilitatornya juga kita rekrut, ya. Kemudian instrukturnya juga kita rekrut, dengan harapan Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan aktor-aktor yang ada di proses pendidikan guru penggerak itu satu visi, ya, satu visi untuk menjalankan bahwa ini mau jadi guru penggerak, ingin berubah, kenapa harus diseleksi? Pertanyaannya yang banyak kan. Saya sampaikan Bapak Ibu bahwa ternyata kita bisa refleksikan di satu organisasi atau satu sekolah, ya, biasanya ada 3 tipe, ada tipe orang atau 3 tipe perilaku. Tipe yang pertama adalah tipe orang-orang yang mau berubah atau resah dengan keadaan saat ini untuk ingin meningkatkan kompetensi atau memperbaiki peningkatan kompetensi atau memperbaiki mutu supaya lebih baik. Itu ada tipe yang pertama. Dia resah, saya ingin berubah, saya ingin memperbaiki sekolah. Ada guru yang seperti itu, gitu ya. Tapi ada tipe yang kedua, itu tipe yang masa bodoh. Sudahlah apa adanya, seperti ini saja tidak apa-apa, ya. Kemudian ada yang ngapain berubah, gitu, cari-cari pekerjaan. Itu tipe yang 2. Ya, biasanya tipe yang kedua ini tipe yang sudah nyaman, ya, tidak mau berubah, sudah tunjangannya juga sudah keluar, ngapain cari-cari pekerjaan. Nah, tipe yang kedua ini biasanya tipe yang porsinya paling banyak, sekitar
80% lah, 80% gitu. Nah, tipe yang kedua ini akan mau berubah apabila tipe yang pertama bisa menunjukkan bukti hasil keberhasilannya. Itu baru akan ikut tipe yang pertama itu. Tapi dia sebenarnya wait and see ya, melihat-lihat nanti gini. Tapi kalau nanti tipe yang pertama tidak sukses, dia sebenarnya akan wah ternyata nggak sukses juga gitu. Ini 80. Nah, tipe yang ketiga itu tipe yang malah menentang dengan perubahan itu. Tipe yang menentang biasanya ada sekitar 5% ya. 5% jadi sedikit. Pokoknya apa itu nggak cocok, ini pasti nggak sesuai. Nanti juga ganti menteri juga ganti. Itu biasanya tipe yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, kita menyeleksi itu tipe yang pertama. Tipe yang pertama, karena tidak setiap orang itu mau berubah. Nah, tipe yang pertama, ya tipe yang pertama untuk calon guru penggerak, tipe yang pertama untuk pengajar praktek, tipe yang pertama untuk fasilitator, dan tipe yang pertama untuk instruktur. Nah, ini kedua dan tiga Bapak Ibu, nanti kita kehabisan energi ya. Kita hanya membujuk, merayu, itu yang belum tentu juga mau berubah. Jadi kita akan mendidik guru-guru yang memang siap berubah, ya, siap menjadi agen perubahan, siap menjadi teladan, dan nanti kalau berhasil harapannya yang 80% itu tipe yang kedua itu akan ikut di gerbong proses transformasi pendidikan kita. Nah, ini profil lulusan pendidikan guru penggerak. Sebenarnya kita akan mendidik ya guru penggerak itu menjadi guru yang mandiri, guru yang mau belajar, mau berubah tanpa harus diperintah, tanpa harus menunggu surat tugas, ya setiap waktu harus menyadari bahwa seorang guru itu memang harus berubah, kemudian harus bergerak, harus memposisikan murid itu adalah yang paling utama itu. Nah, tentu saja nanti ada beberapa model pengelola pembelajaran ya yang menerapkan fokus pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian melakukan kolaborasi, bergotong royong bersama guru, bersama orang tua, bersama komunitas, mengevaluasi program yang ada di sekolah. Kemudian mengembangkan ekosistem pembelajaran yang holistik. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, kita desain pendidikan ini adalah 6 bulan, tapi bukan berarti 6 bulan itu tiap hari ikut pendidikan terus, tapi paling 1 hari itu 2 jam nanti bertemu atau difasilitasi berdiskusi, difasilitasi oleh fasilitator, diskusi dengan guru-guru yang lain gitu. Kemudian besok 1 jam, kemudian besoknya belajar mandiri, besoknya lagi ketemu 2 jam itu. Jadi ada jadwalnya tersendiri, termasuk jadwal itu pun fleksibel Bapak Ibu ya. Dalam 1 hari ketemu 2 jam, mau pagi atau mau siang atau mau sore setelah pulang dari sekolah gitu. Nah, pembelajaran itu juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Gitu. Nah, ini strategi pendidikan guru penggerak. Jadi sistem seleksinya cukup ketat Bapak Ibu ya. Walaupun pendaftarnya banyak, kalau tidak masuk passing grade pasti tidak akan diterima. Termasuk nanti Bapak Ibu sekalian, oh ternyata kebutuhannya ribuan ini. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya di sini ada 40 lah misalnya. Itu kalau hanya yang lulusannya 10, ya kita akan jalankan 10. Nanti dari voting yang lain, pool fasilitator yang lain saya kira bisa. Kemudian perubahan kurikulum, ada monitoring evaluasi, ada tim pendukung, dan ada pembelajaran
pembelajaran yang reflektif ya. Jadi kita kalau guru penggerak itu selalu mengatakan refleksi, dan setiap kegiatan refleksi untuk mengambil tindakan atau kegiatan perbaikan di angkatan atau kegiatan berikutnya. Nah, ini desain pendidikan guru penggerak 70% itu belajar di tempat kerja ya, dan komunitas praktik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena belajar di tempat kerja artinya ada di sekolah gitu. Karena pembelajaran di pendidikan guru penggerak itu sebenarnya pembelajaran inquiry ya. Kita mengandung pembelajaran inquiry atau pembelajaran yang sifatnya eksperimen. Kenapa harus eksperimen? Karena Bapak Ibu akan belajar untuk perubahan mindset, perubahan cara pandang diri sendiri terhadap anak didik kita, murid kita, dan lingkungan kita. Sehingga apa? Sehingga belajar sambil mempraktikkan apa yang dipelajari gitu. Dan di pendidikan guru penggerak ada 10 modul Bapak Ibu. Dan 10 modul itu diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, setiap satu modul itu diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu. Saya sudah baca modulnya juga. Kalau dibaca itu hanya 1 jam selesai ya modulnya. Tapi modelnya nanti pembelajarannya melalui alur Merdeka. Nah, tentu saja nanti belajar menggunakan alur Merdeka yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu sekalian lulus, nanti prosesnya akan diberikan pembekalan tentang bagaimana mendampingi atau memfasilitasi guru penggerak dengan pembelajaran alur Merdeka. Alur Merdeka itu singkatan, jadi mulai dari M adalah mulai dari diri. Jadi semua belajar itu mulai dari diri sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak mau belajar, tidak mau berubah, bagaimana mau merubah kelas? Apalagi bagaimana mau merubah sekolah kalau diri sendiri saja tidak mau berubah. Jadi semua pembelajaran itu dimulai dari diri sendiri. Nah, ini 70% itu belajar di tempat kerja. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, guru belajar paling baik adalah belajar dengan rekan guru lainnya dan belajar di dalam kelas. Karena apa? Guru itu punya lab, ya, punya tempat untuk penelitian, yaitu kelasnya sendiri, ya, kelasnya sendiri. Jadi Bapak Ibu menerapkan metode belajar yang metode A, nanti diamati, oh anak-anak kita itu ternyata lebih suka dengan metode yang seperti ini. Kemudian diterapkan metode B, oh anak-anak itu jadi pendiam. Diterapkan metode D, oh anak-anak itu antusias sekali gitu kan, dan mau bergotong royong, kemudian aktif. Itu yang paling tahu siapa? Ya guru itu sendiri. Nah, tentu saja harus berbagi juga guru lain, karena pada prinsipnya kadang-kadang metode satu itu sudah diterapkan oleh guru yang lainnya, sehingga kita selalu mengatakan melakukan aksi nyata dan berbagi praktek baik dengan guru yang lainnya, walaupun itu guru lainnya di sekolahnya, di luar sekolahnya, atau nanti berbagi praktek baik melalui platform Merdeka Mengajar. Ada juga Bapak Ibu di platform, nanti banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dipelajari, diikuti, dan bisa diterapkan dari proses sebagai fasilitator. Kemudian 20% itu belajar dari rekan dan guru yang lainnya. Dan hanya 10% Bapak Ibu pelatihan bersama fasilitator dan pendamping ya, gitu. Nah, ini ada 3 paket modul ya, 3 paket modul yang harus diselesaikan. Tentu saja setelah melalui proses 3 paket modul ini, guru penggerak juga melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut dari dampak yang sudah dijalankan. Nah, ini kriteria daerah sasaran program guru penggerak.
bergerak ya. Jadi sekarang sudah hampir 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia itu menjadi sasaran. Bahkan di Angkatan 8 ini itu sudah hampir semua kabupaten kota menjadi sasaran. Saya pikir ini sangat baik ya bagi pengawas yang ikut berperan menjadi fasilitator, karena apapun Bapak Ibu, guru-guru kita itu sudah banyak ikut tentang IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada sekolah yang menerapkan sebagai sekolah penggerak, kemudian ada yang guru penggerak. Kalau nanti Bapak Ibu ya pengawas itu sebenarnya ini untuk upgrade ya, supaya kalau ditanya nanti Bapak Ibu sekalian tentang perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, pasti Bapak Ibu sekalian melalui ikut bergabung atau terlibat di fasilitator guru penggerak. Ini adalah salah satu cara yang menurut saya sangat baik sekali diikuti.